kalau pas namanya kita media sosial kan nggak lepas namanya viral. Pernah nggak sih mau ada orang mungkin kayak head speech gitu, kayak agak sinis gitu ngeliat kita ketika padahal ternyata kata kayak digital itu gimana? Pernah nggak mau? Iya. Konservatif. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat opa, oma, bapak, ibu, dan teman-teman muda sekalian. Selamat datang di podcast Sahabat Seperjalanan. Yeay. Nah, podcast Sahabat Seperjalanan adalah podcast untuk teman-teman muda yang dibuat oleh para frater dan juga oleh para romo-romo Keuskupan Agung Jakarta. Bersama saya, Frater Brian dan Frater Aloy. Dan ada satu tamu kita pada kesempatan hari ini, yaitu Romo yang juga, kalau Bapak Ibu pernah nonton project-project di awal-awal tuh ada Sukacita Podcast ya. Itu tuh pasti nggak asing dengan sosok Romo ini ya. Terus juga sekarang makin terkenal karena kesibukannya selain menjadi Romo paroki juga menjadi Romo yang aktif di media sosial tuh TikTok gitu. Nah, kita sambut Romo Bekti. Selamat datang Romo Bekti. Selamat datang Romo. Lu kok menyapanya Bapak Ibu doang? Iya. Padahal kan penonton kita ini orang muda banyak juga deh. Aduh, salah. Iya. Kita dimarahin pendiri foundernya nih, Bro. Karena tujuannya mau anak-anak muda sebetulnya. Iya, anak muda dong. Kenapa Bapak Ibu itu secara spontan? BKSN Romo. BKSN. Oke, langsung aja nih Romo. Cuma mungkin ada yang belum kenal kali sama Romo. Oh ya. Siapa Romo sebetulnya? Siapa nih Romo yang ada di hadapan kita seperti itu? Oke, saya sebagai founder asik. Maaf. Enggak. Jadi saya Romo Andreas Subekti, tugas di Paroki Pasar Minggu sebagai pastor kan, juga menjadi ketua 2 Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta. Lalu ya udah kesibukannya itu paling kesana kesini menemani orang muda, lalu juga melayani di paroki, ya paling begitu. Sama ya di media sosial pasti. Asik, mantap. Wah, berarti kan kepemudaan, paroki, 2. terus apa lagi tadi itu? Ini aktif di medsos. Nah, Content creator. Iya iyalah, content creator dong. Nah, ini kan berarti 3 ini nih. Berarti kan karya-karyanya bukan hanya selain misa aja dong. Terus bukan hanya apalagi Bray, selain ngasih misa, terus kayak kepemudaan kan berarti berkaitan dengan teman-teman muda tuh biasanya aktifnya di mana sih Bray ya? Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, Mo, kan selain ya tau lah kita sebagai Romo kan biasa aktivitasnya berkarya nih di gereja, memberi misa atau peminyakan, tapi selain kegiatan itu nah kan tadi udah Romo singgung nih kepemudaan sama media sosial. Itu apakah karya-karya yang Romo lakukan itu apa aja sih? Kita pengen tahu juga nih. Mungkin barangkali teman-teman yang belum tahu. Oke, pasti di paroki ya, pelayanan pastor paroki ya, sakramen, misa, konseling, kanonik, persiapan nikah, persiapan sakramen lainnya. Terus kalau di Komisi Kepemudaan ya paling ya kumpul-kumpul lah, kumpul virtual, kumpul atau jalan kemana dengan atau kunjungan juga dengan OMK di paroki, di dekenat, atau ya sekarang kan Romo-romo tugasnya tuh Zumbinar. Bener banget. Zumbinar ya. Menjadi narasumber dia. Narasumber. Iya, karena kalau di paroki nggak ada kerjaan sebenarnya. Jadi di media sosial lah. Ya pokoknya gitulah, kemana-mana. Karena bisa kemana-mana juga tuh, bisa keluar pulau, keluar negeri juga. Lebih fleksibel ya mungkin. Iya. Pokoknya sibukannya itu. Selain juga nggak ada lain nih sibukannya. Selain juga jalan-jalan pasti cari makanan gitu ya. Wisata kuliner. Wisata kuliner. Paling itu, coy, bro. Oh gitu ya. Nah, Bray, kalau boleh kita lihat nih kan namanya Romo. Ini kan Romo Andreas Subekti nih. Kalau kita boleh maknain nih, mau maaf aja mau kalau salah Andreas murid Yesus, Subekti suka berbakti. Nah, kan lihat nih, berarti kan murid Kristus yang suka berbakti. Nah, baru-baru ini kan kita lihat nih Romo nih, wah, karyanya ternyata selain di gereja, di
Paroki ternyata di media sosial nih viral nih Mo. Nah, Bener banget tuh. apa aja sih itu Mo kalau pas Romo maksudnya mungkin katekese kali di media sosial. Nah, kira-kira tuh ngapain aja gitu Mo? Di media sosial tuh mau ngapain aja sih katekesnya dan untuk siapa sih Mo biasanya seperti itu? Oh, banyak ya pertanyaannya ya. Langsung diborong nih di awal penasaran ya. nih, penasaran. Penasaran semua ya. Nungguin ya. Jadi iya sebenarnya berangkat dari keprihatinan ya. Berangkat dari keprihatinan. Sekarang siapa sih yang nggak pernah update status? Semua pasti lu pernah kan? Pasti. Ya. Siapa sih yang nggak pernah pasang Insta Story? Ada juga tapi kan orang pengen pasang Insta Story. Apalagi kalau lagi galau. Misalkan lu lagi galau-galau gitu ya, panggilan juga lagi naik turun gitu ya. Lu jadi suci ya, pura-pura posting ayat-ayat ayat-ayat kitab suci, kutip sana sini peneguhan atau enggak kata-kata mutiara dari mana gitu ya. Sebenarnya waktu itu keprihatinnya berangkat dari situ. Jadi gue kenal dengan seorang aktivis gitu ya, hebat. Tapi ketika lihat postingannya tuh ya bagus sih, ayat-ayat kitab suci, motivasi, homili itu, tapi dari seberang. Gitu ya paham lah maksudnya. Ya dari seberang katanya dari gereja lain gitu. Kenapa enggak dari gereja sendiri? Lalu saya mikir-mikir, apa jangan-jangan karena kita nggak punya konten ya, karena mungkin romo-romonya atau konten kreator Katolik nggak banyak bikin konten itu gitu. Sehingga nggak bisa di-share ya. Sebenarnya kan kekuatannya di-share itu ya. Kontennya sih biasa aja, tapi ketika kuat di-share dan komen itu dan relate dengan orang, nah itu menjadi sesuatu gitu. Itu yang disebut viral kan. Nah, sebenarnya berangkat dari keprihatinan itu ya akhirnya yaudah saya buat konten aja lah sebisanya gitu. Sebenarnya dulu pertama kali install TikTok di handphone itu buat cari bahan homili. Itu kan cepet banget tuh beritanya. Iya. Sekalian juga lihat cewek-cewek cantik kan di situ juga banyak ya. Boleh. Ya enggak, maksudnya info restoran atau tempat rekreasi banyak infonya. Dulu FYP saya tuh kayak gitu semua. Sejak saya upload yang rohani semua itu hilang. Musnah ya. Jadi gak ada lagi. Tapi kalau itu mesti saya search sih. Tapi ya it's okay lah. Artinya berangkat dari keprihatinan itu ya udah saya buat bahan yang bisa, motivasi saya buat bahan yang bisa orang lain pakai, orang lain share buat jadi statusnya, buat jadi instastory-nya, buat di re-upload di mana-mana gitu sih. Wah gitu ternyata. Nah itu supaya ada sumbernya dari Katolik tuh ada gitu. Kalau Romo coba ingat-ingat lagi, kira-kira konten pertama apa yang pertama kali Romo buat? Yang kan sebelumnya kan sekarang mungkin ada TikTok, tapi kan kalau Bapak Ibu atau teman-teman muda pada tahu kan sebelumnya juga Romo Bekti dan ketiga temannya ada Romo Graha, ada Romo Almo, Romo Vano tuh nama bikin Sukacita Podcast gitu. Nah, itu konten pertama apa Romo? Sebenarnya itu kakek nenek moyangnya OKS itu. Jadi para penggemar OKS sebenarnya saya punya menemukan kakeknya dan neneknya OKS yaitu Sukacita Podcast. Ya. Waktu itu sebelum pandemi. Udah dibuat sebelum pandemi itu. Udah dibuat. Kita jadi niatnya tuh setiap Senin tuh kadang-kadang kan romo-romo muda tuh kumpul sebagai persaudaraan ya. Terus kita berpikir kalau cuma ngumpul-ngumpul doang bisa, tapi nggak ada hasilnya, nggak ada isinya. Ya udah sekalian aja sebelum kita jalan-jalan, kita bikin sesuatu nih. Ya macam katekesi anak muda lah, ya udah bikinnya jadi waktu itu Sukacita Podcast berempat itu. Dan ya udah itu jalan begitu aja. Karena pandemi dan masing-masing juga sudah berpindah tugas. Nah, itu. Maka season 1 sudah selesai. Season 1. Nanti season 2 nanti tunggu tanggal mainnya. Gila, Bre, ternyata Sukacita Podcast. Visioner banget ini. Nah, iya itu awal banget tuh Sukacita Podcast. Lalu di IG sih sebenarnya enggak, di Instagram enggak terlalu. Enggak terlalu. Ya sudah di TikTok dengan ketidaksengajaan itu. Nah, iya Romo. Nah, itu ngomongin TikTok tuh. Kan sebetulnya Romo Bekti kan justru terkenal banget tuh justru pas kehadiran ada TikTok itu kan, ketika ada seorang yang kalau nggak salah
itu ngerekam ya, taruh dilempar ke TikTok pas Romo lagi khotbah. Itu bagaimana Romo perasaan pertama kali langsung viral, orang upload banyak banget di teman-teman saya yang OMK juga ngeri-upload, taruh di IG, taruh di WhatsApp segala macam tuh gimana Romo perasaannya Romo? Yang pasti saya waktu itu nggak terlalu urusan ya karena lagi pekan suci. Itu kan homili saya di Kamis Putih. Lalu Jumatnya rame, Sabtunya rame, Minggunya rame, praktis kan tapi saya nggak banyak pegang handphone ya. Jadi ya udah dikasih tahu ini itu apaan sih gitu ya. Apaan sih? Terus setelah itu baru saya lihat, oh ternyata rame ini. And saya homili itu sama dengan Romo Almo di Kosambi, dia homili yang sama, kita memang janjian. Ya, kadang-kadang kita suka tuker pikiran untuk homili. Sama-sama kita homili yang sama, contohnya sama, tapi untungnya saya ada yang upload aja. Itu yang nggak ada di Romo Nah Almo itu ya, di Romo Almo nggak ada. Maka fans-fansnya dia agak memberontak sedikit. Ada kubu. Iya. Oh ini kayaknya homilinya Romo Almo nih gitu ya. Tapi ya sudah, it's okay, berjalan. Pertama kali tahu kalau itu rame ya dalam hati juga terpacu juga. Misalkan Yuyu nih buat podcast sahabat seperjalanan. Iya, sahabat perjalanan. Kalau nggak ada yang nonton, Yu semangat nggak? Iya benar. Pasti. Kalau nggak ada yang like, males kan? Males iya. Ya udah, kalau ada yang nonton, ada yang komen, ada yang suka kan kita juga terpacu buat lagi. Jadi semangat. Jadi itu yang awalnya ketika viral akhirnya jadi semangat bikin konten di TikTok. Ya, walaupun sebelumnya udah bikin konten yang biasa-biasa aja, tapi setelah itu yang meledak FYP gitu ya, viral gitu kata orang gitu ya. Ya udah saya lanjutin aja. Saya pakai momen ini, kesempatan ini untuk ya udah berarti ini emang udah batu loncatannya di sini, saya pakai terus. Oke. Gitu. Nah, sekarang Romo berarti Romo sekarang aktif di TikTok. Terus konten-kontennya apa Romo? Nah, ini saya setia dengan konten-konten kalau saya pewartaan ya. Pewartaan dalam artian katekese. Saya banyak playlistnya tuh. Ada tentang sakramen-sakramen. Ya. Yang lebih banyak ditanyakan tentang sakramen perkawinan. Ya. Kalau sakramen imamah, tabisan saya yakin nggak banyak yang nanya. Dan nggak banyak yang nonton juga. Tapi saya sebut juga. Itu tentang sakramen-sakramen. Lalu lagu bermakna. Jadi ada lagu apa, kita bisa maknai. Macam-macam kan, ya refleksi lagu lah. Ya. Lalu ada homili pasti. Kutipan-kutipan homili. Ya nasihat-nasihat, ayat-ayat kunci lah gitu ya. Ayat-ayat kunci. Ayat-ayat kunci. Sama apa lagi ya playlist saya ya? Ya paling itu sih. Sama kalau ada bahan-bahan misalnya kayak Ardas, lalu sinode itu. Saya berusaha menyampaikan itu dengan singkat, dengan simple. Itu paling konten saya. Tapi yang jelas saya bukan konten yang joget-joget. Ya. Emang ada Romo? Ya coba aja dilihat itu. Joget-joget ya atau yang apalah. Ya oke lah dia nampilin ada ayat-ayat tapi buat saya kurang proporsional ya. Dengan waktu 1 menit orang dikasih banyak informasi, akhirnya mau bazir. Gitu. Jadi ya udah saya isinya itu aja. Wah, Bre. Berarti karyanya Romo Bekti ini banyak teruji ternyata ya. Kalau nggak salah di FYP gue tuh udah 3 kali Romo Bekti lewat. Yang saya ingat tuh yang ini Romo pakai perumpamaan kopi, ada susu terus dicampur, nggak bisa jadi kopi susu gitu. Itu menurut saya, kalau saya pribadi itu menurut saya menarik banget karena ibaratnya memudahkan bagi anak muda zaman sekarang kan. Konten-konten Romo tuh maksudnya yang penjabaran yang sulit-sulit, misalnya kan nggak mungkin anak-anak sekarang baca dokumen gereja satu buku gitu, nggak mungkin. Nah mungkin dengan kehadiran Romo Bekti di TikTok gitu, ya menurut saya itu memudahkan ya untuk menyampaikan dokumen-dokumen gereja kepada anak-anak muda sih. Itu keren banget sih menurut saya. Karena itu menarik loh. Kalau kalian perhatikan TikTok, dia pilihan videonya cuma berapa? 15 detik. 30 ya. 30 atau langsung satu? Satu terus 3 yang iya, kan menit. 15 detik, 1 menit, lalu 3 menit. Dulu awal-awal kan cuma 15 detik sama 1 menit. Itu tantangan juga tuh. Gimana lu cara menyampaikan katekese singkat, padat, jelas dalam waktu 1 menit. Dengan video, dengan kata-kata yang jelas. Maka informasinya nggak boleh banyak. Paling banyak 2. 1 saja. Informasi yang diberikan 1 aja.
apa yang ditekankan. Nah itu sulit tuh kadang-kadang tuh. Kadang kan romo-romo gitu ya. Iya. Kalau homili kan juga panjang gitu ya. Mendekin itu ya, Mo ya. Ya mendekin itu yang susah tuh. Kalau ngomong panjang sih bisa. Iya benar. Tapi ketika suruh ngomong pendek tuh, 1 menit gitu. nah ngomong pendek, jelas dan nggak ambigu. Wah itu tuh susah itu tuh. yang penting, Bray. Itu tantangan KTKC tuh buat frater tuh nanti tuh. Terus Romo caranya gimana mau biar singkat padat terus dalam 1 menit itu? Nah itu kadang udah gue setting sengaja ketika misa mengeluarkan kata-kata kunci sedikit yang nanti akan saya potong dan saya akan masukkan di TikTok. Gitu aja. Jadi sekali 3 uang. Dan sekali mendayung 2-3 pulau terlalui. Ya. Saya misa juga ada konten. Gitu. Tuh kayaknya pasti mungkin ini ide-ide juga ya buat para romo-romo yang lain, mungkin ada para biarawan yang nonton gitu. Buat mungkin juga sebenarnya buat kita juga nih tamparan keras untuk kita juga sebetulnya para frater. Kayaknya kurang, saya juga kadang-kadang masih malu gitu. Mau konten pakai jubah apa kapan, tapi gimana? Nah, gitu. Itu dia juga kadang golakannya di situ kan pergolakannya. Nah, kan berarti ini Bray, udah Romo Bekti ini udah pernah katekesi di TikTok. Nah, pasti kan udah sempet viral, berarti sebelum viral nih pasti Romo pernah ngalamin dong. Pernah gak sih Mo kalau pas bikin konten itu Romo pertama-tama atau ngalamin kesulitan ketika oke lah mungkin Romo pas lagi on fire atau lagi semangat-semangatnya nih bisa katekesi yang waktu bilang Romo 15 detik 1 menit. Nah pernah gak sih Mo ada jalan buntu aja ketika mau nyiapin wah apa nih Mo soalnya ide gitu idenya Mo soalnya pas harus 1 menit itu Mo. Oh kalau kehabisan ide mah enggak ya, karena kalau bingung tinggal cari aja FYP gitu kan. Cari yang lagi viral, lagu apa, lalu kata-kata apa, lalu kita apa namanya? Kita ganti modif dikit gitu kan bisa lah gitu, bisa. Cuma konsistensi itu yang kadang-kala harus perlu dijaga ya. Saya berusaha sehari 1 konten, apapun itu. Itu udah target tuh target satu. Iya kita harus biar nggak males target. Ya. Iya. Biar nggak males dan juga ya maintain inilah ya. Maintain orang pasti akan ikut dan akan jadi aware, jadi tahu, sadar gitu. Oh, ternyata ada Romo ini yang bikin konten ini bagus dan konsisten, ada konten-konten baru terus gitu. Kalau kontennya 1 terus nanti 1 lagi bulan depan, 1 lagi 2 bulan lagi ya udah ditinggal orang kan. Gitu, maka konsistensi itu yang sebenarnya penting. Nah berarti kan Romo ini udah ngalamin usaha bagaimana susah kerasnya nih istilahnya media sosial untuk katekese. Nah apalagi Romo ini udah sempat viral. Pernah nggak sih Mo kan kita kan sebagai imam nih biasa kan ada istilah sebagai imam jalan untuk merendah. Nah tapi kalau pas namanya kita media sosial kan nggak lepas namanya viral. Pernah nggak sih Mo ada orang mungkin kayak head speed gitu kayak agak sinis gitu ngeliat kita ketika padahal ternyata katekesi digital itu gimana? Pernah nggak Mo? Konservatif, nyerang Romo gitu pribadi. Itu mah pasti ada ya. Pasti ada, tapi saya secara pribadi saya nggak pernah baca komen sih, tapi saya nggak pernah balas. Saya nggak pernah balas komen, saya nggak pernah ya like apa-apa gitu ya. Ya udah saya bikin konten, you mau suka mau enggak urusan lu. Ya urusan ini. Dan saya sadar saya nggak bisa memuaskan semua orang. Iya benar tuh. Gitu kan ya tadi lu bilang ada yang konservatif, ada yang seneng, ada yang oke aja, tapi juga ada yang ini nggak boleh nih itu nyanyi di gereja gitu kan, pakai jubah joget-joget gitu bukan saya lagi itu sekali lagi. Klarifikasi. Pakai jubah joget-joget gitu ya atau ya konten-konten gitulah ya. Tapi ya udah saya berusaha atau kita semua saya ajak ya udah kita banjiri hutan belantara media sosial itu dengan konten kita. Seperti ibarat kita masuk ke hutan belantara. Nah, itu kan kita bisa ketemu bunga yang cantik sekali yang bagus, tapi kita bisa bertemu juga dengan bunga yang beracun. Kita bisa ketemu hewan yang lucu. Sampai hewan yang buas kita bisa ketemu di situ. Nah, maka kita mau memberikan konten yang mana nih? Yang busuk atau yang bagus? Ya, yang harum atau yang bau bangke? Yang buas atau yang
lucu, yang imut-imut, yang menyegarkan. Nah, itu kan tinggal pilihannya ke kita. Yang penting kita lemparkan aja, banjiri dengan yang baik. Masalah dia mau terima atau enggak sih, saya nggak urusan sih. Itu aja. Nah, ngapain diurusin? Saya udah banyak pikiran. Daripada mikirin yang kayak gitu ya, Mo ya. Iya. Kecil. Nah, Romo, nah ini menarik juga karena kurang lebih ya baru sebulan atau 2 minggu lalu ya di YouTube itu Romo collab ya dengan Habib Jafar gitu, ngomongin seminaris dan pesantren gitu. Iya. Nah, kenapa Romo bisa sampai collab sama Habib Jafar? Lalu mungkin ada pesan apa Romo di balik konten bareng bersama Habib Jafar? Sebenarnya konten utamanya bukan dengan Habib Jafar. Artinya bukan dengan membicarakan tentang antara hari santri dengan pesantren dan seminari. Ini kan di kontennya dia tuh antara seminari dan pesantren. Persamaannya juga mungkin apa yang membedakan gitu ya. Hampir mirip-mirip gitu. Sebenarnya itu konten sampingan dari konten utamanya. Sebenarnya konten utamanya itu ada di satu aplikasi, ya, aplikasi podcast juga di Android atau di handphone ya. Itu ada satu aplikasi dengan temanya itu berbeda tapi bersama. Berbeda tapi bersama. Memang hostnya itu Habib Jafar itu. Oke. Lalu saya diundang lah ya, dihubungi via Instagram kalau nggak salah waktu itu sama produsernya. Mau collab gitu ya, mau podcast, bikin podcast bareng, berbeda tapi bersama dengan beberapa pemuka agama. Nah, yang Katolik belum nih. Ya udah, saya bisa deh. Kapan atur waktu, lalu kita podcast. Yang utama itu sebenarnya ngomongin tentang teologi, ya, teologi terutama Trinitas. Ya, Habib Jafar banyak tanya tentang Trinitas, lalu tentang kehidupan biarawan-biarawati, lalu juga apa ya dia tuh tentang santo-santa. Yang jelas bagaimana dia mau mengetahui ajaran-ajaran dari agama lain atau kepercayaan lain. Itu konten utamanya. Konten utamanya itu. Ya, dan itu sebenarnya kayaknya nggak ada di YouTube, di aplikasi tertentu itu. Nah, di situ aplikasi podcastnya di situ. Lalu selesai itu ya sudah sekalian dengan Habib Jafar bikin podcast di channel di platformnya dia. Di Jeda Nulis. Ya sudah. Buat saya sih itu sebagai apa ya, sebagai relasi aja ya. Karena ya itu opportunity juga, kesempatan. Ketika saya dihubungi, Romo mau nggak podcast bareng Habib Jafar? Saya nggak usah pikir panjang. Saya bisa atur waktu. Karena apa? Karena saya melihat potensi kesempatan yang nggak datang 2 kali. Ya, karena kan kita tahu Habib Jafar ini sekarang menjadi dalam tanda kutip panutan yang cukup dilihat, cukup didengar oleh teman-teman Muslim, orang-orang muda Muslim gitu ya. Ya karena dia santai, dark joke juga gitu kan. Dan masuk banget, relate banget dengan orang muda. Ya sudah, saya ambil kesempatan itu buat membangun relasi. Ya udah, akhirnya terjadilah perjumpaan itu dan podcast itu. Gitu sih. Bagus banget sih soalnya dialog sama Habib gitu, ngomongin seminaris. Sebenarnya saya juga ketemu beberapa talent MLI itu di situ. Di situ. Iya, ketemu Tretan Muslim, ketemu Coki Anwar, ketemu Pras Teguh. Harusnya ketemu Coki Pardede tapi dia kan nggak ada di situ ya. Nah, mungkin nanti bisa masuk ke konten MLI ya. Nah, udah ada Pendeta Yeri, terus ada Habib Jafar yang Katolik belum. Kan pemuda tersesat, domba yang tersesat, apalagi domba tersesat, gembala yang tersesat. Paling itu sih. Ya udah, saya sebenarnya buat relasi aja sih dengan Habib Jafar. Dan kebetulan dia tinggal tidak jauh dari tempat saya tugas Pasar Minggu. Dia tinggal di daerah situ juga. Jadi sudahlah. Wah, ini berarti yang Romo lakukan dengan Habib Jafar ini bukan hanya jadi sebuah katekes ya, Bro ya. Jadi kayak cerminan bukan hanya kita sebagai frater, orang muda, kita diajak untuk belajar terbuka kali ya, Bu ya. Membangun dialog. Membangun dialog itu ternyata penting banget ya, lewat contohnya kayak gini.
Mungkin barangkali sebenarnya teman-teman muda muslim ini pengen tahu juga gimana sih teman-teman muda Katolik yang barangkali yang kegiatan rohaninya seperti apa, terus kegiatan yang biasa dilakukan tuh seperti apa sih. Nah mungkin ini jadi masukan juga bagi kita ya sebagai mungkin calon imam atau romo untuk mencoba membangun dialog dalam katekesi, terutama katekesi digital kali ya Mu ya. Iya dong. Seperti itu. Ya karena kan kalau udah di-upload ya itu nggak jadi milik kita lagi. Iya betul. Udah nggak bisa kita membatasi penonton kita yang muslim atau yang Kristen, yang Katolik, nggak bisa lagi. Maka kita sebarkan yang baik sehingga semua bisa tahu, oh ternyata Katolik tuh begitu ya. Oh ternyata Romo itu begitu ya. Pak Romo itu begitu. Itu kan. Bener. Orang jadi tahu gitu. Termasuk konten-konten saya ternyata nggak hanya dari gereja Katolik aja, nggak dari orang-orang Katolik. Banyak juga yang bilang, "Pak Romo saya gereja Kristen, tapi saya ikut konten Romo gitu." Macam-macam lah. Nah, itu kan berarti berbuah buat semua. Iya, benar. Gitu aja sih saya. Wah, menginspirasi ya Bro ya. Sangat menginspirasi ya. Terutama buat Anda yang menonton, bahkan juga untuk kita gitu, untuk yang membanjiri sosial media tadi ya, dengan konten-konten yang positif vibes, dengan konten-konten yang baik sebetulnya. Bukan hanya apa kok joget. Di antara ribuan joget bukan hanya yang begini-gini. Begini-gini loh. Ya itu, jangan gitulah. Ya. Benar-benar. Harus ada isinya, tetap. Iya, betul. Lu mau joget boleh, mau nyanyi boleh, tapi ada isinya gitu. Iya. Jangan cuma jual jubah aja. Nah, gitu ya. Kadang-kadang tuh jatuh itu. Ya, say sorry ya. Iya. Biarawan-biarawati, oke, banyak yang seneng karena mereka membuka ternyata mereka tuh ngapain aja sih gitu ya. Ternyata selain suster ngajar atau suster ngapain, Romo selain misa tuh ngapain. It's okay, bagus. Iya. Tapi harus dibungkus dengan isi yang ada tujuannya, ada juga gitu ya. Jangan cuma maknanya juga ada ya. Jangan cuma euforia, Romo ini joget-joget pakai jubah gitu. Itu mah ya rame sih ditonton gitu. Tapi apa pesannya ya Romo ya? Tapi insight-nya nggak ada ya. Iya, nggak ada yang bisa diwartakan. Betul. Gitu paling Bro. Brian. Apalagi nih Bray kira-kira. Nah, ini yang mungkin yang terakhir ya, apa pesan dari Romo untuk ya entah para kaum muda atau mungkin juga untuk bahkan termasuk kita nih para frater, para Romo untuk dalam hadir gitu, mau terlibat dalam katekese digital ini Romo. Iya, apa ya? Mungkin yang pernah saya rasakan ya. Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Ya, kesempatan itu nggak datang 2 kali, maka kalau ada kesempatan ambil itu. Apalagi sekarang kita udah punya banyak lah. Semua orang terutama di Keuskupan Agung Jakarta sudah sadar dengan media sosial ya. Apalagi orang-orang muda. Sekarang sumber informasi, sumber kebenaran ya, itu dari sesuatu yang rame, yang viral dan ada di media sosial. Orang nggak lagi baca buku, orang nggak lagi buka Google ya. Pokoknya apa yang ada di Instagram, apa yang diajarkan di TikTok, di Facebook atau di YouTube itu yang benar. Maka kita mau gunakan kesempatan itu. Ambil, rame nggak apa-apa, viral nggak apa-apa ya. Kadang kan orang takut, kok Romo viral gini-gini, nyari apa gitu. Ya kalau nggak viral mana bisa mewartakan gitu kan. Benar. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Buat apa saya bikin konten kalau nggak viral gitu kan? Nah itu saya membalik sesuatu tuh. Ya. Ada paradoks. Ada paradoks di situ kan. Ya frater atau seminaris takut viral, takut dibilang terkenal gini. Ya justru harus terkenal. Justru harus viral. Yesus aja tuh viral tuh. Terkenal ya. Yesus tuh viral, terkenal, bahkan seluruh kota membicarakan dia. Bayangkan kurang viral apa lagi dia? Trending topik. Trending topik loh dia. Kalau di Twitter tuh urusan 1 tuh. Yesus nomor 1. Nah, kalau di TikTok hashtagnya ada tanda jempolnya tuh. Ya. Nah, Yesus tuh viral, bahkan jangan takut viral, karena ketika kita viral, kalau kita menggunakan kesempatan itu untuk mewartakan yang baik, menabur benih yang baik, maka semakin banyak tanaman yang tumbuh baik juga. Nah, kesempatan tidak datang 2 kali. Kalau ada kesempatan ambil itu. Tapi ada kalanya kita melewatkan kesempatan. Tetapi yang namanya kesempatan tidak akan pernah berhenti datang untuk orang yang terus berjuang. Nah, gitu.
seperti homili sangat menyentuh. Tapi benar, berarti kesempatan tuh nggak pernah datang 2 kali. Iya. Benar juga Romo. Dan yang paling penting ini Bray, viral tuh bukan maksudnya buat kita jadi Sombong. Iya. tapi bagaimana untuk terus ya berjuang mewartakan apa yang tentang kebenaran yang kita miliki, terutama tentang kebenaran iman ya Mo ya, seperti itu ya. Iya, kan semakin viral berarti semakin banyak orang diselamatkan. Ini kayak kutipan Santo-Santo. Iya. Bisa dijadiin. Ntar semakin viral semakin banyak orang diselamatkan. Terus bawahnya Asu Bekti. Asik. Quotes gitu. Bener-bener. Gitulah. Iya Romo. Wah, ini udah banyak banget ya. Pokoknya udah jelas banget oleh jelas tadi banget apa tantangannya, terus gimana sebagai apa namanya yang beraktif di konten creator di TikTok, terus apa pesan-pesan untuk kita yang intinya pokoknya kesempatan tuh nggak pernah datang 2 Iya. kali. Yang lewat 2 kali itu cuma tukang mie ayam. Nah, Pagi terus malam kadang-kadang nasgor. Nah, lewat 2 kali. Kan kalau kesempatan buat apa di TikTok, di sosial media terutama yang begitu Iya. cepat tuh nggak Iya. datang 2 kali. Berarti kita harus nangkep momen lah, Iya, momentum betul. gitu. Betul. Nah, oke, sekali lagi berarti udah dengan berakhirnya pesan tadi ya jangan sampai 2 kali, Jangan maka sampai 2 berakhirnya kali. juga podcast kita pada kesempatan pada siang, sore, malam tergantung Anda yang nonton bukan. iya. Oke, terima kasih banyak Romo Oke, Bekti Romo. atas Thank you. kesempatannya, Aduh. sangat mencerahkan. Iya. Langsung ditunggu ya konten-kontennya ya semua. Betul, siap Ya. Romo. Oke, buat teman-teman muda semua, para bapak ibu jangan lupa tetap tonton terus konten-konten kita di channel Project ya. Pokoknya di sini tempatnya para Romo, para frater Projo Jakarta yang ngomongin banyak hal ya, ada filsafat, ada tentang Sharing-sharing teologi, lalu juga sharing-sharing iman, pengalaman iman. Oke. Nah, pokoknya jangan lupa like, komen dan subscribe Project dan mungkin Romo konten apa di TikTok namanya apa Romo? Iya, Mungkin Romo. ada yang belum tahu. Oh, di TikTok saya namanya kalau A itu apa? @Andreas Subekti. Tuh, @Andreas Subekti. Nih, di sini. Nanti editor ya. Ya, Editor Andreas tolong. Subekti. Oke. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Dah.